berdoa terlebih dahulu. Wati pimpin doanya. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wati. Oke, biar kita semangat, kita lakukan dulu tepuk semangat ya anak-anak. Kalau ibu bilang tepuk semangat, kalian jawabnya tepuk semangat. Semangat, gitu ya. Oke, mulai tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu gotong royong. Oke, sebelumnya di sini anak-anak tahu nggak gotong royong itu apa? Tidak. Jadi gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling membantu, dengan tolong menolong. Dengan dilakukannya gotong royong itu, maka pekerjaan yang kita lakukan akan lebih ringan. Contoh dari gotong royong di sekolah kira-kira apa ya anak-anak? Iya, membersihkan kelas bersama. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis gotong royong. Yang pertama ada kerja bakti. Kerja bakti ini biasanya dilakukan di lingkungan rumah. Kalau anak-anak biasanya setiap hari Minggu itu ada ngebersihin lapangan, ngebersihin musola, ataupun ngebersihin lingkungan-lingkungan halaman rumah yang biasanya dilakukan oleh bapak-bapak sama ibu kalian. Nah, itu namanya kerja bakti. Terus yang kedua, tanggap bencana. Jadi kita ini saling membantu anak-anak jika ada dalam keadaan bencana. Contohnya saat ada bencana banjir, kita saling membantu dengan saling menolong, saling memberi makan satu sama lain gitu. Terus yang ketiga, musyawarah. Di mana musyawarah ini biasanya dilakukan saat arisan ataupun saat karang taruna kumpul. Biasanya kita membahas hal-hal yang untuk memajukan desa gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan dengan mufakat dalam mengambil semua keputusan secara bersama-sama. Terus yang terakhir, belajar bersama. Nah, ini yang kita lakukan saat ini anak-anak. Kita saat ini sedang melakukan gotong royong, yaitu belajar bersama. Baik, di sini lanjut ada nilai-nilai dari gotong royong. Yang pertama, persatuan. Yang kedua ada kesatuan. Dan yang ketiga ada sosialisasi. Sosialisasi ini apa sih? Sosialisasi ini merupakan kegiatan kita di saat kita melakukan gotong royong, seperti contohnya membersihkan kelas. Kita kan akan mengobrol dengan teman yang lain, kita akan melakukan interaksi dengan teman-teman yang lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sosialisasi, bersosial. Kita melakukan interaksi dengan teman sebaya kita. Itu merupakan bentuk dari interaksi. Interaksi masuk ke dalam sosialisasi. Terus yang keempat ada sukarela. Di mana gotong royong ini dilakukan secara sukarela ya adik-adik. Kita tidak boleh mengadakan imbalan apapun saat membantu. Kita harus melakukannya dengan ikhlas. Terus yang kelima ada tolong menolong. Tentu saja di gotong royong aspek pertama yaitu tolong menolong, saling membantu untuk meringankan beban bersama. Terus yang keenam ada kekeluargaan. Di saat gotong royong ini berlangsung, pasti rasa saling kekeluargaannya tuh melekat adik-adik. Dimana kan pasti kita akan saling membantu, tidak tega kalau ada teman yang kesusahan. Dan itu adalah rasa salah satu bentuk kekeluargaan. Baik, lanjut. Di sini ada manfaat dan tujuan gotong royong. Yang pertama ada menumbuhkan rasa saling menolong dan sukarela.
bisa menjadi pahala untuk diri kita. Terus yang kedua, membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Ini seperti mempererat tali persaudaraan antara kita semua. Terus yang ketiga, ada menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Terus yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Ini seperti yang pada poin yang kedua, membina hubungan yang baik dengan mempererat tali persaudaraan. Terus yang kelima, ada meringankan dan meningkatkan produktivitas. Di sini ada nggak anak-anak yang lebih semangat kalau melakukan pekerjaannya secara bersama-sama? Kalau membersihkan kelas itu sukanya dilakukan bersama-sama. Siapa yang sudah melakukan pekerjaan secara bersama-sama? Saya. Oh, ada Cindy sama Christine. Oke, yang terakhir ada terciptanya rasa kesatuan dan persatuan. Di sini rasa bersatu, rasa ingin mencapai tujuan bersama itu sangat tinggi. Jadi kita melakukan gotong royong untuk mencapai hal yang kita sepakati bersama, seperti membersihkan kelas. Oh, itu ya berarti tujuan utama kita membersihkan kelas, seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik dari gotong royong. Yang pertama, terciptanya rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan. Di sini rasa kebersamaan itu pasti sangat melekat saat dilakukan gotong royong. Jika pekerjaan tersebut dilakukan secara tidak bersama-sama, itu namanya bukan gotong royong. Terus yang kedua, memiliki nilai yang luhur secara turun-menurun dalam kehidupan. Terus yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terus selanjutnya, memiliki makna saling membantu guna mencapai kerukunan masyarakat. Dan yang terakhir, kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang memiliki sifat sukarela dan tidak mengharapkan ataupun memperoleh imbalan apapun. Jadi namanya kalau kalian membantu seseorang untuk mendapatkan imbalan, menolong seseorang untuk mendapatkan imbalan, itu namanya bukan gotong royong, itu namanya memperkaya diri sendiri, tidak gotong royong. Terus ini yang terakhir, contoh gotong royong. Baik, selanjutnya di sini ada contoh gotong royong. Contoh gotong royong di lingkungan sekolah apa ya, anak-anak? Membersihkan kelas. Oke, membersihkan kelas. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas kelompok. Nah, adil. mengerjakan tugas kelompok. Terus apa lagi? Membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah. Terus apa lagi? Udah. Contoh, kalau kalian ada kerja kelompok, tapi ada salah satu teman kalian yang tidak mengerjakan, itu namanya gotong royong tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak membantu. Iya, karena gotong royong merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh semua, yang dilakukan secara bersama-sama. Kalau ada satu orang yang tidak melakukan pekerjaan tersebut, namanya bukan gotong royong. Terus contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Apa? Membangun masjid. Membangun masjid. Terus Memperbaiki rumah. memperbaiki rumah. Terus Membangun jembatan. membangun jembatan. Terus Mengerjakan kegiatan pertanian. mengerjakan kegiatan pertanian seperti menanam bersama. Terus membersihkan lingkungan rumah. Kalau contohnya kegiatan gotong royong di lingkungan keluarga apa ya, anak-anak? Membantu ibu memasak, membantu mengepelnya, itu melakukan gotong royong. Jadi kalian kalau di rumah harus membantu ibu dalam bentuk gotong royong. Ini dapat meringankan beban dari ibu. Gitu? Iya. Paham? Paham. Oke, kalau paham, sekarang ibu akan mengasih soal dari PPT ini, dari materi ini. Kalian pengerjaan di sini ada 5 soal. Ini dikerjakan secara individu, tidak kelompok. Ibu bagikan ya, ini dikerjakan kalian selama
30 menit aja ya. Oke. Oke, karena ini sudah 30 menit, anak-anak udah selesai mengerjakan belum? Sudah. Ibu ambil ya. Tapi harus ada salah satu yang membacakan hasil kerjanya di depan. Nanti ibu pilih secara acak, oke? Oke. Wah, ini kayaknya. Oke, ibu pilih satu ya untuk maju membacakan hasil kerjanya. Di sini ada Christine. Ayo silakan maju. Silakan dibacakan ke teman-teman hasil kerjanya. Iya, pertanyaannya setelah itu jawabannya. Mengapa gotong royong penting dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan pendapatmu. Pendapat saya, karena dengan gotong royong pekerjaan dapat cepat selesai karena dilakukan secara bersama-sama. Nomor 2, sebutkan 3 contoh kegiatan gotong royong yang dapat kamu lakukan di lingkungan sekolah. Seperti menyapu kelas, membersihkan jendela, dan membuat mading. Yang ketiga, apa yang bisa terjadi jika tidak ada gotong royong di masyarakat? Jelaskan dengan singkat. Masyarakat menjadi individualis. Nomor 4, bagaimana cara kamu mengajak teman-teman di sekolah untuk ikut bergotong royong? Berikan contoh ajakanmu. Mungkin diadakannya musyawarah untuk membentuk jadwal piket. Jadi setiap hari ada bentuk gotong royong seperti menyapu kelas. Nomor 5, mengapa gotong royong dapat membuat pekerjaan lebih ringan? Karena dilakukan secara bersama-sama, jadi tidak menjadi berat dan susah. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Oke anak-anak, baik di sini materi gotong royong kita sudah selesai ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada tugas kelompok. Jadi hari ini kita untuk membagi kelompok dulu ya. Ibu bagi langsung secara acak aja ya. Christine sama Nedi dan Cindy sama Wati. Ingat-ingat ya kelompoknya untuk mengerjakan tugas pada pertemuan besok. Karena sebentar lagi udah mau beristirahat, baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ayo nanti kita dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dan dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nedi. Sekarang anak-anak boleh istirahat ya. Terima kasih, Ibu.